Oke, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama Mabar-Mabar Kuy. Kita kali ini sedang berada di Bekasi. Dan kali ini gua bakal nge-review tentang tahu bakso. Dan alhamdulillahnya gua langsung bertemu dengan ownernya. Dan ini di daerah mana bang? Jatiwaringin. Daerah Jatiwaringin. Berarti masuknya Bekasi ya bang ya? Bekasi. Bekasi. Oke. Nah, jadi mungkin teman-teman semua udah banyak yang tahu tentang tahu bakso, tapi gue mau rasain yang ini kayaknya sih tampilannya juga berbeda dari yang lain karena nggak ada kelihatan nih bakso-baksonya ya. Jadi gue penasaran aja gitu. Dan gue dengar tadi sempet cerita sebentar dengan ownernya, katanya sih udah penjualannya udah lumayan, betul ya bang? Nanti gue bakal berbincang-bincang di akhirnya. Dan sekarang gue mau nge-review sejujur-jujurnya enak atau enggak tahu baksonya dengan kondisi yang baksonya tidak terlihat. Oke? Langsung aja gue mau cobain teksturnya produknya Bang Icol. Bang, gak apa-apa ya gue review dengan sejujur-jujurnya ya. Kalau misalkan gak enak gue kata gak enak nih. Iya. Kalau misalkan emang gak layak makan gue muntahin. Boleh. Itu adalah hal yang luar bioskop buat saya. Oke. Nah, jadi bentuk tahunya seperti ini. Dan yang gue bingung katanya ini tahu bakso tapi terlihatnya cuma hanya tahu aja. Tuh lu lihat. Ini cuma hanya tahu aja ya kan. Kalau kelihatan tekstur dari luarnya, nggak ada bakso-baksonya. Oke, kita langsung aja coba black. Oh, ternyata baksonya di dalam, guys. Baksonya di dalam dan bentuknya nggak bulat, bentuknya lonjong. Biasanya yang lonjong-lonjong emang enak sih. Ya. Berpikiran positif ya. Oke. Langsung aja gue mau cobain dengan saus yang udah disediakan. Ini level berapa bang sausnya bang? Itu level 3. Level 3. 3. Ya gue biasanya mah levelnya udah jutaan bang. Oh, levelnya udah jutaan. Itu kayak penonton. Enggak, gue emang biasanya yang juta-jutaan, jadi rasa cabe-cabeannya itu rasanya nikmat gitu. Oh, cabe-cabean. Cabe-cabeannya yang juta-jutaan tuh. Oh, mau dagang cabe apa gimana? Oke, bang, gue langsung gue cobain ya. Iya. Sausnya lu pakai apa nih? Ini sausnya tadi kiranya endorse. Adalah. Oh. Tapi bukan masalah endorse atau enggaknya, nggak apa-apa bang, maksud gua biar orang-orang tuh tahu ketika contoh mau coba beli tahu bakso lu dengan pasnya tuh sausnya tuh dengan nikmatnya dengan saus apa ya kan. Dengan kalau misalkan contoh tahu bakso lu enak tapi dia pakai saus yang abal-abal ya kan, yang di pinggir-pinggiran, jadinya nggak nikmat rasanya. Betul. Iya, karena kenikmatan itu dapat ketika di barang-barang mahal. Enggak lah. Oh, enggak. Barang gua tidak mahal. Oh gitu. Barang gua mantap, harganya bersahabat. Oh iya sih. Namanya tahu bakso mantap. Oh, iya. Oke, nih gua kasih tahu bang. Ini jujur, rasa baksonya lebih unggul daripada tahu. Rasa baksonya lebih unggul daripada tahu, tapi kasarnya emang si tahu ini emang buat menyelimuti si baksonya. Jadi emang lu membuat tekstur seperti ini, kalau kata gue sih emang buat tahunya ini cuman pelengkap kalau kata gue. Ya. Iya. Iya, karena kan orang-orang taunya makan bakso cuman pakai kuah terus tahunya dipisah. Sebenarnya juga ada juga yang nggak pakai tahu ya kan, akan nikmatin yang berbeda. Oke. Nah, jadi oke. Ada nelpon? Ada yang nelpon guys. Orang sibuk biasa. Iya. Owner, namanya juga owner. Namanya juga owner. Oke. Sekarang gue mau nanya-nanya nih sama ownernya. Dan usahain bang di sini jawabnya dengan sejujur-jujurnya ya. Baik. Gua sih tadi gua udah nge-review tentang tahu bakso lu tuh, gua katakan dengan jujur enak, dan bagi gua sih karena emang gua porsinya jumbo jadi bagi gua kurang mengenyangkan.
Jadi lu kan katanya tadi bikin versi yang gede. Nah, gua penasaran nih sama versi gede lu, dan kalau bisa sih kirim ke rumah, Bang. Iya. bisa. Bercanda. Tapi bercanda gua kadang-kadang beneran, Bang. Bener nggak apa-apa. Karena kan ongkos kirim dan produknya ditanggung yang minta kan? Oh, enggak, bukan ditanggung pemenang, bukan? Oh iya, nggak judi ya. Oke, gua di sini mau nanya sama lu. Udah berapa lama ngebangunin usaha ini? Tahu bakso ini udah berapa lama kurang lebihnya? Usaha ini udah bangun 2 bulan. 2 bulan. 2 bulan ya. Dan dari 2 bulan ini lu merasakannya itu seperti apa tuh? Entah langsung melejit, entah lu naik turun, entah lu ada cobaan apa? Coba dong. Kalau untuk awal-awal mungkin karena kita produksi nggak banyak, jadi sih langsung habis gitu. Kalau pertama produksi itu nggak nyampe 20 piece, sekitar 20 piece lah. 20 mika yang seperti ini itu kita produksi dengan harga 6.000 di pasar Pondok Gede. Itu kita produksi 20 piece langsung habis. Itu awalnya kan kami coba dulu. Kita lihat di segmen pasarnya itu adalah tukang sayur ya kan, tukang sayur tuh sayur rumahan dan gerombakan. Jadi kita lihat di sana sebenarnya juga di pasar Pondok Gede kan ada tuh yang jual kayak gini. Ya karena dari bentuk kita bedain, sama rasa kita coba, kayaknya kita bisa harus ada yang kita perbaiki nih. Ya apanya? Kita buatlah tuh 20 produk. 20 produk ya. 20 mika ini, bukan 20 produk. Produknya ini tahu bakso tapi 20 mika. 20 mika. Nah, akhirnya naik sampai sekarang udah hampir 200 piece per hari. 200 mika ini per hari. Berarti 2 bulan menurut gue sih, kalau misalkan gua nge-reviewnya bohong ya. Kalau gue misalkan reviewnya bohong, Bang, itu dalam jangka waktu 2 bulan itu nggak mungkin. Kalau misalkan berawal dari 20 piece, 20 pak seperti ini, dalam jangka waktu 2 bulan menjadi 200 ginian, men. 200 ginian, gila nggak lu? 200 ginian dalam sehari, gila, selama 2 bulan. Oke teman-teman, bisa yang di rumah, kalau misalkan di rumah ada yang punya usaha yang kuliner seperti ini, kalau misalkan emang ini nggak enak, nggak mungkin 200 beginian dalam sehari. Oke? Berarti lu, gua katakan gimana ya, ajib juga ya Bang usaha lu. Ya alhamdulillah. Tapi Alhamdulillah. itu 200 itu kecil sama besar, yang tadi lu bilang kan ada versi besarnya. Untuk versi besar sejauh ini kita terima orderannya itu yang online. Jadi dia ordernya via WhatsApp. Kita belum masuk di kayak di GrabFood atau di GoFoodnya belum masuk. Karena kekhawatiran kita adalah di stok barang. Jadi kita stok barangnya itu hanya mampu sejauh ini baru mampu di angka segitu. Jadi ketika habis besok adalah barang yang fresh lagi. Oh gitu. Berarti setiap hari produksi ya? Setiap hari produksi. Enggak stok ya? Enggak Oh, stok sejauh ini. Karena tidak berani stok sejauh ini karena belum main. Oh. Jadi benar-benar produk ini ketika teman-teman bisa temuin, kalau misalkan di pasar tradisional di mana? Pasar Pondok Gede. Pasar Pondok Gede. Namanya apa? Tahu bakso mantap. Tahu bakso mantap ya. Pokoknya yang tahu bakso mantap yang ada di Pondok Gede itu produknya. Yang ada jempolnya. Oh, yang ada jempolnya. Oke. Berarti punya abang ini ya, Bang Faisal. Asik. Oke. Lanjutnya, apa bedanya tahu bakso lu sama dengan bakso yang lain? Tahu bakso kita Bikin beda. Menurut gua sih ya, menurut gua ketika gua mencoba beberapa tahu bakso di daerah Pondok Gede sendiri dengan yang lain, mungkin lebih dari ketika awal dia ngerasain. Kita di resep tahunya dan baksonya punya bumbu rahasia. Oh, Bumbu rahasianya cuma bagian produksi yang tahu. oh gitu. Jadi lu pun nggak tahu? Enggak, karena menurut gua sendiri lebih baik gua nggak tahu. Lebih baik gua nggak tahu, jadi kita tetap bisa kerjasama karena yang menjalankan ini kan bagian produksinya adalah istri dan ayah. Oh gitu. Jadi mereka tuh yang tahu itu. Oh jadi lu bagian pemasarannya aja kasarnya. Bagian pemasarannya aja. Jadi udah punya porsinya masing-masing. Gue juga nggak mau masuk ke ranah mereka. Gue sendiri nggak mau masuk, walaupun sebenarnya mereka kalau bertanya pasti kasih tahu. Oke.
Oke, yang terakhir nih Bang, apa yang bikin lu sangat yakin waktu pertama kali pengen usaha jalanin tahu bakso ini? Karena segmen pasarnya menurut gua mudah. Udah. Jadi pertama, produk ini bisa dijadikan sebagai camilan juga, disantap santai atau dijadikan sebagai lauk. Gitu. Untuk harganya yang bersahabat dan rasanya yang mantap, gua rasa ini layak loh gitu. Kenapa begitu? Karena segmen pasarnya gue juga coba udah mulai lihat, kayaknya langganan tukang sayur keliling dan tukang sayur rumahan itu banyak pasar gede. Jadi sekalian belanja, karena dulu kita bidangnya marketing, masukin produk ini gitu. Oh, berarti emang lu udah punya basic ya? Sebelumnya itu lu udah punya basic untuk memasarkan suatu produk ya? Ya, dulu kerja di perusahaan di bidang marketing. Kita ikut kerja dengan kakak ipar pada saat itu. Terus kita pikir, gimana caranya naikin omset? Salah satu solusinya adalah menambah produk. Oke nih Bang, thank you banget nih udah ngundang gua buat kesini buat testi langsung. Terima kasih sama-sama. Dan gua ngerasa kayak istimewa aja gitu. Maksudnya gua diundang datang langsung ke sini buat nyobain produk lo, dan gua bisa bersilaturahmi nih ke sini nih dengan kondisi kayak Covid kayak gini kan agak susah juga ya kita kalau misalkan keluar rumah dengan segala macam yang lainnya ya. Betul. Oke. Nah, tapi kan tadi makanya di depan kita sterilisasi semua yang masuk. Wah, iya siap. Tadi katanya gue disuruh mandi dulu di luar tadi. Semprot kayak burung. Enggak. Mandi di luar enggak lah. Ada kamar mandi kita. Kebetulan ada kamar mandi khusus tamu. Iya. Yang dekat-dekat pinggiran kali lah. Oke, Bang Icol, untuk selanjutnya kalau misalkan teman-teman gua nih, penonton gua, kalau misalkan mau nyobain tahu bakso lu, itu hubunginnya kemana, lewat mana, dan kalau misalkan order langsung harus kemana, dan tolong dikasih tahu buat teman-teman di rumah. Kalau misalkan pengen tahu baksonya, ini di sini ada nomor telepon kita, itu ada WhatsApp-nya juga, ya kan? Kalau posisi kita itu ada di Jalan Raya Jatiwaringin, Pondok Gede Bekasi, di Jalan Sejahtera, RT 7 RW 3 nomor 96. Untuk lebih tepatnya tanya aja pabrik tahu Pak Wardian. Oh, ternyata di sini tuh pabrik tahu juga. Ada pabrik tahu. Jadi kita ngambil tahunya di pabrik, ada pabriknya. Wah, berarti gue sangat benar-benar ngerasa istimewa banget nih gue diundang langsung di nyobain tahu bakso di pabriknya langsung, guys. Nanti gue bakal mau nge-shoot gimana pabrik langsungnya ya. Jadi gue ngerasa istimewa banget. Udah, mungkin itu aja yang bisa lu sampaikan. Mau lewat via WA belum? Via WA ada nomornya di sini. Oke, ada nomornya. Nanti gue bakal kasih tahu. Kalau bisa untuk PO-nya H-2 hari lah, karena kita kan harus prepare. Gitu, harus prepare, benar-benar prepare. PO-nya H-2 ya guys. Jadi nggak bisa contoh sekarang minta hari ini langsung dikirim, nggak bisa. Jadi PO-nya H-2 ya guys. Nah itu harus diperhatikan. Dan kalau misalkan online belum ada sama sekali nih Bang? Belum, sejauh ini belum ada sama sekali karena kita mau lihat dulu proyek kedepannya seperti apa. Kalau memang sudah banyak kita bakal pekerjakan orang dulu. Gitu. Oke. Karena keterbatasan sumber daya manusianya di sini. Oke, mungkin itu aja kali ini yang gue bisa review dengan langsung dari ownernya dan di pabrik langsungnya di tahunya ini. Dan jangan lupa untuk like and subscribe dan klik tombol loncengnya yang ada di samping kanan, dan tulis kolom komentarnya dengan positif dan yang negatif. Karena yang negatif itu ya bisa merusak pikiran. Oke, lanjut. Selamat berjumpa lagi di episode selanjutnya, dan gue ucapin terima kasih yang udah selalu stay, dan bye-bye. I hate all this overthinking.